Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan judul Darius sangat senang karena Tuhan Daniel sanggup. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan rahmat Allah begitu besar bagi kehidupan kami, sepanjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Ini semua bukan oleh karena kekuatan kehebatan kami, tapi oleh karena kasih karunia Allah. Sebelum kami melakukan segala tugas pekerjaan pelayanan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Daniel 6 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Mari kita ikuti penjelasannya. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Daniel 6 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Penghormatan yang diberikan kepada Daniel membangkitkan rasa cemburu para pejabat tinggi dan wakil raja dalam kerajaan itu. Dan mereka mencari kesempatan untuk mengadakan tuduhan kepadanya. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja berunding bersama-sama, merencanakan suatu rancangan yang olehnya mereka mengharapkan dapat membinasakan nabi itu. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 4, halaman 144 dan 145. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Daniel pasal yang ke-6 ayat 14 dan ayat yang ke-18. Allah tidak mencegah orang-orang yang memusuhi Daniel untuk melemparkannya ke dalam gua singa. Ia membiarkan malaikat-malaikat jahat dan orang-orang jahat bertindak begitu jauh untuk melaksanakan maksud mereka. Tetapi supaya ia dapat menjadikan kelepasan hambanya lebih mencolok dan kekalahan musuh-musuh kebenaran dan keadilan menjadi lengkap. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, Raja Darius segera pergi ke gua itu. Dan berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Suara nabi itu menjawab, Ya Raja, kekal hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak
mengapa apakan aku? Lalu sangat bersukacita raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 4, halaman 147 dan 148. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan khusus. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini kembali hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh jajarannya. Bapak Gubernur bersama wakil dan jajarannya, Bapak Wali Kota bersama wakil dan jajarannya, Bapak Bupati bersama wakil dan jajarannya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai seluruh gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus setiap hari dalam pelayanan mereka. Para tim medis Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Lebih daripada itu ya Tuhan, mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat pengetahuan sorga untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan, kiranya Tuhan memberkati mereka dengan hikmat pengetahuan sorga agar mereka dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, hiburkan mereka Tuhan, berkati mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan sukacita selalu. Para pendengar yang setia, yang berulang tahun, dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.